Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung Sobat Baca semua dimanapun Anda berada. Dan tentunya sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya dapat bergabung dalam live Instagram kali ini yang sangat spesial karena pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti dialog interaktif spesial menyambut hari ulang tahun ke-493 Provinsi DKI Jakarta, kota kita tercinta. Dan tentunya bagi seluruh Sobat Baca dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk diharapkan interaksi yang aktif dari Sobat Baca semua karena sayang sekali kalau tidak berinteraksi dengan aktif di live Instagram ini. Tentunya hari ini kita telah menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, tidak hanya hari ini, tapi masih ada lagi seri-seri berikutnya ya. Dan pastinya hari ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang begitu luar biasa, tapi sebelum itu, bagi yang memiliki pertanyaan, bagi Sobat Baca semua yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan mengajukan pertanyaannya di question box di sisi bawah tampilan ponsel Anda. Dan atau dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda di komen yang ada di sisi bawah layar ponsel Anda atau layar bawah di tampilan live Instagram Anda. Nah, rasanya senang sekali ya, hari ini kita dapat berjumpa di momen yang spesial, tentunya menyambut hari ulang tahun ke-493 Provinsi DKI Jakarta. Tapi kali ini kita tidak akan membahas mengenai spesifik hanya mengenai ulang tahun Jakarta. Karena kita akan membahas sesuatu yang spesial yang tentunya sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita kali ini akan membahas mengenai masyarakat. Wah, ada apa nih dengan masyarakat ya? Temanya kali ini kita akan membahas mengenai Jakarta yang berkeaksaraan. Wow, menarik sekali. Jakarta yang berkeaksaraan. Sobat Baca, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas mengenai masyarakat yang buta huruf ataupun masyarakat yang tidak dapat membaca. Tapi pada siang hari ini kita akan menilik bagaimana kegemaran masyarakat di kalangan masyarakat, kegemaran membaca di kalangan masyarakat selama fase PSBB dan saat ini bahkan kita telah memasuki masa transisi menuju kehidupan new normal. Seru ya? Dan juga pada momentum hari ulang tahun ke-493 Provinsi DKI Jakarta ini, kita dapat menjadikan ini sebagai momen dalam meningkatkan minat baca seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan meningkatkan imajinasi dan kedalaman berpikir masyarakat. Sehingga dalam implementasi kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menerapkan peningkatan imajinasi dan kedalaman berpikirnya ya. Tapi bukan saya yang akan menyampaikan dan akan membahas topik yang seru ini pada siang hari ini, tapi sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah Bung Frans Ekodanto. Selamat siang Bang Frans. Selamat Selamat siang, bergabung. Mas. Iya, tak kenal maka tak sayang ya Bang ya. Jadi kayaknya saya mau mengenalkan Bang Frans dulu nih untuk Sobat Baca semuanya. Bang Frans Ekodanto ini lahir di Medan tanggal 8 Juli 1986. Beliau menamatkan studi sarjananya pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dan sejak tahun 2006 hingga kini, puisi, cerpen, dan esai serta opininya pernah termaktub di media massa lokal dan nasional serta di buku antologi bersama. Tidak hanya itu, Sobat Baca, buku puisi tunggalnya yang telah terbit antara lain Kelana Anak Rantau, Kukusan 2013, dan Marhab Jabuan dari Dewantara Center 2018. Saat ini Bung Frans tinggal dan berkarya di kota kita tercinta DKI Jakarta, tentunya kota yang sangat kita banggakan. Dan tanpa berlama-lama lagi, nampaknya udah pada nggak sabar ya Sobat Baca semuanya. Langsung saja kita akan
berdiskusi, kita akan mendengarkan kira-kira Bung Frans, bagaimana sih menilik kegemaran membaca di kalangan masyarakat selama fase PSBB ini, dan saat ini malah kita memasuki masa transisi menuju normal, dan bagaimana kita menjadikan momentum hari ulang tahun ke-493 DKI Jakarta sebagai momentum dalam meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga bertujuan meningkatkan imajinasi dan kedalaman berpikir masyarakat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita dengarkan bersama. Kami persilakan kepada Bung Frans Eko Danto untuk bisa menyampaikan hal yang kita diskusikan siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat literasi. Dalam diskusi kita siang hari menuju senja ini, diskusi kita mungkin agak berbeda. Kita live Instagram, lebih mengedepankan teknologi, mendukung kebijakan pemerintah untuk physical distancing, social distancing, meskipun kita jaraknya berbeda-beda, tidak saling bertemu satu sama lain. Saya pikir ini tidak mengganggu intensitas kita untuk saling bersilaturahmi, saling bertukar pikiran. Nah, untuk saya hanya pemantik diskusi kita sore hari ini. Salah satu tema yang akan kita bahas yaitu soal Jakarta berkeaksaraan. Jakarta berkeaksaraan seperti yang disampaikan oleh Bung Moderator tadi, bahwa kita tidak sedang berbicara soal buta huruf atau tidak bisa membaca dan segala macamnya. Kalau berbicara berkeaksaraan untuk di kota Jakarta, di ibu kota kita ini, kota yang kita tinggali, kota yang kita cintai ini, tentunya tidak mudah-mudahan dan sangat mungkin bahwa tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di Jakarta yang buta huruf atau tidak bisa membaca. Nah, jadi kalaupun kita spesifikkan lagi, berkeaksaraan ini adalah soal minat atau kegemaran masyarakat ibu kota terhadap buku, terhadap literasi, terhadap bacaan-bacaan. Dalam artian khususnya selama masa PSBB, kita diimbau baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan sampai saat ini masa PSBB transisi, kita diimbau untuk tetap aktif dan tetap kreatif di rumah. Tetap kreatif itu setiap orang bisa menerjemahkannya dengan pola pikirnya sendiri, dengan caranya masing-masing. Nah, dalam hal ini adalah tetap kreatif membaca, tetap aktif membaca. Selama PSBB, orang mungkin merasa jenuh, merasa bosan, merasa tidak bebas. Itu bagi sebagian orang yang tidak memanfaatkan momentum PSBB, momentum atau kesempatannya di rumah itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk memanfaatkan ketika di rumah adalah dengan membaca. Membaca itu tidak melulu membaca buku pelajaran, tidak melulu membaca hal-hal yang berat-berat, tapi membacalah dengan apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi, apa yang ingin kamu ketahui. Jadi membaca itu tidak membaca buku yang sangat tebal baru dikatakan membaca sebuah skripsi atau sebuah tesis baru dikatakan membaca, tapi membaca itu adalah suatu tindakan yang sangat menyenangkan. Suatu tindakan yang sangat menyenangkan itu maka kita harus kita mulai dengan
bahan bacaan yang kita senangi. Kalau teman-teman menyenangi buku-buku fiksi, ya bacalah buku fiksi. Ada puisi, ada cerita pendek, ada novel, ada apa namanya naskah drama dan macam-macam. Kalau teman-teman menyukai buku tata cara beternak lele yang baik, tata cara menanam sebuah tanaman yang bagus, yang bisa menghasilkan, bisa membantu meningkatkan perekonomian agar dapur tetap mengepul, juga bisa dibaca. Artinya membaca itu suatu tindakan yang menyenangkan, maka bacalah buku-buku yang kalian suka, yang kalian senangi. Apalagi di era digital sekarang atau 4.0 ini, membaca itu tidak selalu buku secara fisik. Teman-teman juga bisa memanfaatkan telepon pintar teman-teman untuk mencari informasi, mencari bahan-bahan bacaan yang teman-teman sukai. Yang penting membaca ini harus kita lakukan. Nah, di masa PSBB ini saya meyakini selain banyak teman-teman yang menonton drama Korea, selain banyak teman-teman yang menonton film downloadan atau berlangganan film di rumahnya masing-masing, banyak juga teman-teman yang bermain game di rumahnya. Saya meyakini masyarakat Jakarta juga banyak yang membaca buku, baik buku secara fisik maupun buku secara digital, gitu. Artinya kenapa itu saya yakini tetap banyak yang membaca buku, karena berbicara literasi, membaca selalu ada kaitannya dengan menulis, dengan berbicara. Nah, selama masa PSBB ini banyak grup-grup diskusi yang mengajak teman-teman untuk saling membaca berantai, misalnya membaca puisi berantai, bahkan hasil bacaannya itu dituliskan kembali atau diresensi, kemudian bahkan dicetak kembali. Atau bahkan ketika saya membaca sebuah novel A, itu ada ruang diskusi yang ditumbuhkan di situ. Ruang diskusi yang ditumbuhkan yang saya maksud adalah masing-masing orang, misalnya saya dengan Pak Moderator, hari ini saya membaca buku apa, kemudian Pak Moderator membaca buku apa, kemudian teman-teman peserta diskusinya lainnya membaca buku apa, itu saling sharing. Saya membaca buku tentang robohnya surau kami, karya gubahan A. Nafis, atau Pak Moderator membaca puisinya, kumpulan puisinya Presiden Penyair Sutarji Kalsumbahri. Nah, itu di-sharingkan gitu. Nah, karena dari membacalah kemudian kita bisa menulis dengan tekun, menulis dengan teratur, menulis dengan rapi, menyampaikan ide-ide pikiran kita, kemudian bisa bicara dengan baik. Mungkin itu dulu sebagai pemantik obrolan kita siang ini, Pak Moderator. Lebih ke diskusi aja. Baik, Bung Frans. Berarti seperti yang dikatakan tadi, jika kita menanyakan bagaimana menilik kegemaran membaca di kalangan masyarakat selama fase PSBB ini, jawabannya adalah masyarakat banyak sekali yang masih gemar membaca. Bahkan banyak sekali masyarakat yang membiasakan diri dengan pola kehidupan yang baru ini membaca pada konsep yang digital, begitu ya, Bung ya? Iya, betul. Ya. Kemudian, Bung, apakah kalau Bang Frans melihat apakah nantinya akan terjadi perubahan jika selama masa PSBB masyarakat tinggal di rumah saja tapi masyarakat tetap terkoneksi satu sama lain dengan menggunakan media digital, dengan membaca secara digital, apakah nantinya jika new normal ini betul-betul diterapkan, apakah menurut Bang Frans ini masyarakat akan tetap memiliki pola dan kegemaran membaca yang tinggi? Ya, kalau
new normal diterapkan, jangankan new normal, sekarang aja juga masyarakat sudah gemar membaca. Pasti ketika new normal, eh, waktu luang itu akan semakin banyak gitu. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah waktu ruang untuk membaca ya. Pertanyaan Iya. selanjutnya adalah bagaimana cara menumbuhkan minat baca kepada orang-orang yang tidak menyukai atau berminat membaca. Kalau disuruh pilih membaca buku, main game, menonton drama Korea dalam satu hari, durasinya atau pilih mana? Mungkinan mereka akan memilih drama Korea, nonton drama Korea, Iya, betul. terus main game gitu. Nah, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk mencintai buku bahkan gemar membaca untuk anak SD atau bahkan anak balita itu bisa dilakukan dengan cara-cara persuasif. Sebagai contoh, saya di rumah memiliki anak yang usianya 2 tahun 7 bulan. Rumah saya itu saya penuhi dengan rak-rak buku, susunan-susunan buku, baik di dalam rak maupun di atas meja. Buku saya, bahkan di dalam kamar sekalipun saya buat buku. Pertanyaannya, apakah anaknya Bung Frans itu bisa membaca? Tentu tidak, anak 2 tahun 7 bulan tidak membaca. Paling tidak, si anak itu diakrabkan, diperkenalkan dengan yang namanya buku. Paling tidak, si anak itu diakrabkan atau dikenalkan dengan yang namanya bau buku itu sendiri. Baru kemudian ketika umurnya beranjak bertambah lagi, mulai mengenal huruf, mulai bertambah lagi, mulai mengenal kata, mulai bisa mengeja, mulai bisa membaca dengan rapi, kemudian baru mulai bisa memahami. Minimal untuk anak balita, dia harus diperkenalkan dulu dengan buku, dengan bahan bacaan. Nah, selanjutnya untuk anak SD, saya tambah lagi tadi nonton drama Korea, main game, atau main dengan orang tuanya. Nah, orang tuanya kalau di rumah bisa menjadikan rumah sebagai perpustakaan ketiga. Perpustakaan pertama adalah perpustakaan sekolah, perpustakaan kedua adalah perpustakaan itu sendiri, seperti perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, seperti Sudin Pusdip Jakarta Pusat ini, itu perpustakaan kedua. Perpustakaan ketiga adalah rumah. Setelah anak dikenalkan dengan buku menjadi sebuah rutinitas yang dilaksanakan setiap hari, itu kan. Nah, selama di sekolah atau di luar rumah, nah ketika kembali ke rumah dia juga akan menemukan buku. Nah, di situ tadinya tidak mau sama sekali, jangankan menyentuh, membuka, membaca, untuk melihatnya saja dia tidak mau. Tapi lama-lama kalau didorong terus, diberikan terus, pasti anak itu akan, apa sih, kenapa sih harus membaca, seperti itu. Dan kalau lebih menariknya lagi, orang tua memberikan contoh kepada anaknya. Seperti apa memberikan contoh? Bukan orang tua asik sendiri membaca, tapi mengajak anaknya membaca bersama. Misalnya membacakan dongeng kepada anaknya yang SD, gitu. Hal lainnya selanjutnya untuk tingkat remaja. Tingkat remaja, baik remaja wanita ataupun remaja pria, gitu kan, dia tidak kita larang untuk menonton drama atau main game. Misalnya dia menghabiskan waktu 4 jam untuk main game atau menonton drama, minimal 1 jam itu kita suruh dia untuk meluangkan waktu
untuk membaca buku. Membaca buku apa? Jangan kita yang mengatur, jangan kita yang mengarahkan, tapi kita hanya menyediakan. Dia mau membaca buku apa, kita sediakan, kita fasilitasi sebagai orang tua. Begitu juga dengan perpustakaan, memfasilitasi. Jangan dia meminta buku A, yang kita berikan buku C. Misalnya dia meminta buku soal fiksi, kita berikan soal tata cara berbisnis. Tentu dia melihatnya saja tidak mau. Artinya memulai dari cerita-cerita yang dia sukai, buku-buku yang dia senangi. Seperti itu, Pak Moderator. Baik. Berarti memang dibutuhkan pendekatan dan strategi tertentu ya Bang ya untuk dapat menciptakan budaya gemar membaca di masyarakat. Nah, kemudian Bang, kalau kita lihat nih, beberapa hari lagi kan DKI Jakarta ini akan ulang tahun ke 493 tahun ya. Apakah kemudian momentum hari ulang tahun ke 493 DKI Jakarta ini bisa digunakan untuk dapat meningkatkan budaya gemar membaca di masyarakat, Bang? Tentu sangat besar ya, kesempatannya sangat besar kemungkinannya. Karena apa? Saya pikir di masa pandemi sekarang ulang tahun itu tidak dirayakan dengan kemeriahan, dengan tepuk tangan yang cukup keras, tapi dirayakan dengan kontemplasi. Kontemplasi yang saya maksud adalah kontemplasi tentang apa yang telah dia capai hingga pada saat ini, apa yang telah dia berikan kepada dirinya sendiri, pada keluarga, bahkan kepada kota ini, dan sudah berapa banyak buku yang dia baca dan dia pahami, dan sudah berapa banyak buku atau karya yang ia tuliskan dan ia bagi kepada masyarakat mengenai ide-idenya. Nah, kontemplasi yang saya maksud seperti itu. Artinya sudah tidak ada lagi yang namanya konser, tidak ada lagi yang namanya kue ulang tahun. Ulang tahun itu tidak melulu dirayakan dengan kemeriahan seperti itu, tapi kemeriahan yang lebih memberikan kita ruang, memberikan kita kesempatan untuk masuk lebih dalam terhadap bahan bacaan yang kita baca itu. Untuk bisa, karena secara tidak langsung ketika kita membaca, sadar ataupun tidak sadar, itu akan mempengaruhi kemampuan orang untuk bisa menulis. Pertama, secara tidak langsung itu akan mempengaruhi kemampuan orang untuk bisa berbicara. Menulis yang saya maksud tentu tidak sekedar menulis seperti menulis seperti biasa, tapi menuliskan ide-idenya, menuliskan buah pikirannya untuk bisa dibaca kembali ke orang lain. Berbicara saya maksud bukan sekedar berbicara, tapi sudah berbicara, bukan sekedar berbicara dengan seperti kita di warung kopi atau membeli gula ke warung, atau bukan berbicara seperti itu, tapi berbicara yang lebih bermakna, yang bisa mempengaruhi dirinya sendiri maupun orang lain. Tidak hanya itu, kalau kita rajin membaca, gemar membaca, juga akan mempengaruhi cara berpikir, bahkan mental seseorang. Kita tahun lalu kita mabuk dengan politik, mabuk seolah-olah keretakan ada gitu, mudah mencaci, mudah memaki orang lain. Tapi ketika kita membaca, self control itu ada. Ketika saya berbicara A, orang itu akan menerima apa yang saya sampaikan tidak. Ketika saya menekan si A agar seperti ini, orang itu akan terima tidak. Itu ada pola perubahan atau pergeseran
pola berpikir yang lebih terstruktur, yang lebih rapih, baik pemilihan katanya maupun pemilihan kata atau pemilihan diksinya maupun runutan apa-apa yang dibicarakan gitu. Nah, ini sebagai momentum, apalagi HUT hari ulang tahun Provinsi DKI Jakarta yang ke-493 ini tidak dirayakan dengan seperti biasa, dengan kemeriahan, dengan konser, dengan kemegahan, dengan kembang api, tapi ini momentum kita untuk merayakan HUT DKI, yaitu dengan cara lebih banyak membaca. Karena apalagi ada masa transisi di kantor-kantor, baik kantor pemerintahan di DKI Jakarta itu 50% masuk, 50% tidak masuk, alias bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah, kalau kita lagi istirahat, kita bisa sambil santai di pinggir kolam ikan, kalau ada kolam ikan di rumah, baca buku, makan, ngopi. Ketika lelah, kita bisa istirahat. Itu momentum yang sangat berharga yang kita lewatkan kesempatan ini. Kalau kita tidak artinya kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, agar tidak berlalu begitu saja. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Bung Frans. Berarti menyikapi perbedaan pada hari ulang tahun ke-493 DKI Jakarta kali ini bukan dengan perayaan-perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi dengan banyak membaca, dengan meningkatkan kegemaran membaca di masyarakat. Itu adalah perayaan dari HUT DKI Jakarta yang sesungguhnya ya Bung Frans ya? Iya, ya, benar. Berarti ini sangat menarik sekali. Sangat-sangat semakin panas nampaknya diskusi kita pada siang hari ini. Dan kami ingatkan kepada sobat baca semuanya, dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk dapat mengajukan pertanyaan, karena diskusi ini nampaknya akan semakin panas, semakin hangat, dan semakin seru pastinya. Dan silakan untuk menuliskan pertanyaan dari sobat baca semuanya di kolom question box. Di question box di sisi bawah tampilan Instagram Anda. Jadi silakan ajukan pertanyaan Anda di kolom question box di sisi bawah tampilan Instagram Anda, atau dapat menuliskan di kolom komen yang ada di tampilan sisi bawah juga di live Instagram Anda. Dan kami akan masih menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bang Frans. Nampaknya langsung saja kita akan diskusikan pertanyaan ini bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara yang paling ampuh agar anak akan terus membaca, Bang? Ya. Oke, satu-satu dulu ya berarti ya. Boleh. Silahkan, Bang. Cara yang paling ampuh sekaligus lebih bijak dan sangat realistis untuk dilakukan agar anak gemar membaca adalah dengan menanamkan budaya membaca sejak dini. Seperti yang saya sampaikan tadi, dan saya contohkan soal kedirian saya, soal anak saya. Salah satu caranya adalah dengan mengenalkan anak itu terhadap buku-buku apa saja. Kalau dia balita ya tentunya kita kenalkan dengan buku-buku bergambar yang berwarna-warni cerah-cerah gitu. Kalau dia sudah mengerti dan bisa membaca, kita bacakan dia dongeng, bacakan dia cerita-cerita. Sudah lebih besar lagi kita bacakan macam-macam. Bahkan kita suruh membaca, kemudian kita suruh dia menjelaskan kembali apa yang dia baca. Artinya dia paham tidak apa yang dia baca itu. Kalau dia paham, dia akan bisa dengan mudah untuk menjelaskan apa yang dia baca. Nah,
Kalau ada yang mengatakan budaya baca anak-anak kita saat ini rendah, tentu budaya baca itu rendah karena apa? Karena kita tidak membudayakannya, karena kita tidak melakukan pembiasaan membaca di rumah ataupun di lingkungan keluarga kita, lingkungan sekolah. Jadi kita harus biasakan. Secara umum, pembiasaan membaca yang ada di sekolah tidak diikuti dengan kebiasaan yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Sehingga yang terjadi di sekolah hanya sebatas rutinitas. Selain itu, guru dan orang tua juga tidak mencontohkan, bahkan tidak menanamkan budaya yang secara langsung maupun tidak langsung bisa menumbuhkan minat baca pada anak sejak dini. Sedang membaca di sekolah dianggap sebagai sebatas sebatas program yang menjadi bagian dari proses pembelajaran, bahkan hanya sebatas rutinitas membosankan. Saya membaca karena saya disuruh guru, karena saya membaca karena biar saya mendapatkan nilai bagus, bukan. Gitu. Tapi bagaimana kegiatan membaca ini kegiatan menyenangkan. Misalkan dilakukan dengan cara kreatif, mengajak anak-anak ke suatu bukit yang tidak jauh di sekolahnya atau di suatu taman yang tidak jauh dari halaman sekolahnya. Kemudian mereka baca ditemani angin sepoi-sepoi, melihat pemandangan alam. Jadi tidak melulu di ruang-ruang kelas. Artinya dibutuhkan juga kreativitas guru untuk membuat bahwa kegiatan membaca itu kegiatan menyenangkan gitu loh, tidak kegiatan membosankan. Baik. Itu. Berarti memang yang diperlukan adalah bagaimana kita melakukan pembiasaan budaya membaca ini tidak hanya dilakukan sebagai rutinitas, tapi memang juga didukung oleh lingkungan-lingkungan sekitar ya, Bang ya? Ya, benar. Baik, kemudian masih ada pertanyaan lagi, Bang. Pertanyaan berikutnya masih sama seputar bagaimana membuat anak tidak bosan membaca, Bang. Jadi sebetulnya masih sama, tapi kira-kira adakah strategi khususnya, Bang, agar anak tidak bosan membaca dan agar semua masyarakat ini dapat melakukannya? Istilahnya atau kita dapat bilang ini sebagai tipsnya itu apa sih, Bang, gitu? Ya, kita tanyakan kembali ke anak itu. Kalau dia anak kecil atau anak berusia SD, bahkan SMP sekalipun, apa yang ingin kau ketahui? Misalnya, Bu, saya ingin tahu cara membuat robot karena film robot-robot yang saya tonton itu bagus-bagus robotnya bisa terbang. Maka kita sebagai orang tua ataupun sebagai kakak atau sebagai abang itu mencoba mencari buku-buku yang berkaitan dengan robot gitu. Karena ada film-film anak-anak itu tidak melulu disiarkan di televisi atau disiarkan dalam bentuk virtual, tapi ada juga yang dicetak dalam bentuk cerita yang dituliskan. Kita berikan buku-buku itu. Itu anak yang menyukai robot. Kalau anak yang menyukai soal hewan atau binatang atau kucing atau ikan, kita bisa memberikan buku-buku tentang kucing, cerita-cerita tentang kucing. Banyak cerita-cerita, baik cerita pendek maupun novel yang mengangkat tema soal kucing. Banyak cerita-cerita atau tema-tema yang baik novel ataupun cerpen yang mengangkat tema soal ikan. Dalam cerita itu, ikan tidak melulu digoreng, tidak melulu dimakan. Tapi di dalam cerita itu, ikan justru menjadi
apa namanya? Ini olah imajinasi penulis ya. Ikan itu bisa dijadikan sebagai teman hidup. Bagaimana seseorang itu kehilangan ikannya, ketika ikannya mati, dia seperti kehilangan orang yang dia cintai, gitu. Ini secara tidak langsung mengajarkan apa? Mengajarkan selain menumbuhkan minat baca, rasa penasaran, mengikuti cerita secara tidak langsung, mengajarkan cinta terhadap binatang, mengajarkan peduli terhadap lingkungan, macam-macam. Jadi mulailah dengan hal yang menyenangkan bagi si anak, gitu. Untuk remaja hal yang menyenangkannya apa? Pertanyaannya untuk remaja misalkan. Hal yang menyenangkannya adalah membuka ruang diskusi. Misalkan saya membaca tentang proses berbisnis. Kita orang-orang yang di sini, misalnya Pak Moderator membicara soal itu, gitu kan? Coba ceritakan dong Pak Moderator, bagaimana proses berbisnis yang baik, bagaimana menjadi warga negara yang baik, jadi warga kota Jakarta yang baik di dalam berbisnis. Misalnya melakukan berbisnis harus sabar, harus tabah, harus tahan banting, harus siap pasang surut, dan yang paling penting harus bayar pajak. Kan seperti itu. Nanti yang jadi secara tidak langsung Pak Moderator menceritakan isi bacaan yang Pak Moderator baca. Nah, kemudian saya yang mendengarkan berminat, mau tidak mau menanyakan buku yang Pak Moderator baca itu ada di perpustakaan mana. Buku yang saya baca ini ada di perpustakaan Sudin Pusip Jakarta Pusat misalnya. Buku yang saya baca ini ada di R. Petra Tanah Abang misalnya, R. Petra Johar Baru. Saya pinjam. Saya akan berangkat ke sana, akan meminjam itu. Bahkan ketika nggak ada sekalipun, saya akan mencari itu ke toko buku. Karena apa? Karena Pak Moderator telah menceritakan itu dan saya berminat, tertarik untuk mengikuti bisnis yang Pak Moderator baca itu. Kemudian mau mempraktekkannya. Seperti itu. Artinya kan saling mempengaruhi. Kalau begitu yang untung siapa? Semuanya untung. Si pembaca untungnya apa? Dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia bisa mengerti apa yang dia baca. Dan dia kemampuan berbicaranya meningkat secara tidak langsung. Kenapa? Ketika menyampaikan bahan bacaannya itu, si pembaca itu berbicara dengan rapi sehingga orang yang mendengarkan menjadi mengerti dan ingin membacanya dan bahkan mempraktekkannya. Untuk si pembaca. Untuk si penulisnya apa? Ketika bukunya dibeli dan laku, royaltinya ada. Untuk penerbitnya apa? Jasanya dipakai, dibayar. Untuk untuk kota ini, untuk Jakarta apa? Beli buku itu ada pajaknya, masuk ke kas daerah, bahkan masuk ke kas negara. Seperti semuanya diuntungkan, nggak ada yang dirugi. Selain kegiatan yang menyenangkan dan menggembirakan, membaca ini juga Baik, luar biasa sekali ya Bang ya. Ini semakin banyak sobat baca yang mengajukan pertanyaannya, semakin banyak nampaknya sobat baca yang sangat tertarik dengan diskusi kita pada sore hari ini. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan bagaimana cara sebagai seorang pengasuh anak atau sebagai seorang tua, bagaimana mengasuh dan memberi bimbingan terhadap anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget agar gemar membaca Bang. Karena
melihat pada perkembangan zaman yang begitu pesat ini, saat ini anak-anak kita banyak sekali yang justru lebih memilih menggunakan gadget untuk sekedar bermain game atau sekedar browsing daripada memilih buku sebagai bahan bacaan atau sebagai hiburan mereka gitu, Bang. Maaf, ada gangguan teknis. Bagaimana caranya? Bagaimana cara sebagai orang tua dalam mengasuh dan memberi bimbingan terhadap anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget agar gemar membaca buku, Bang? Karena saat ini perkembangan zaman yang begitu pesat, anak-anak justru cenderung lebih memilih gadget dibanding memilih buku sebagai hiburan mereka gitu. Ya, cara anak yang sudah kecanduan main gadget atau main game agar Betul. dia senang atau gemar membaca. Itu Membaca ya buku, pertanyaannya iya, ya. betul. Caranya tadi pertama si anak itu ini jelas ya. Suara saya Iya, kedengaran jelas ya. jelas, Soalnya jelas sekali, Bang. di Jelas sekali, Bang. handphone saya suaranya tiba-tiba mengecil gitu. Jelas, terdengar jelas. Ya. Caranya adalah yang paling realistis untuk bisa dilaksanakan oleh orang tua agar bisa, tentunya tidak melarangnya secara frontal. Artinya mulai membuat kesepakatan dengan anak tersebut. Memberikan perbandingan, memberikan penjelasan yang sangat realistis. Misalnya kalau terlalu lama konsentrasi pada layar handphone atau layar komputer atau layar laptop atau layar TV, mata akan jenuh dan segala macam. Tetapi dengan buku, dengan tulisan, efek jenuhnya, efek lelahnya itu tidak secepat itu. Itu salah satu memberikan penjelasan yang realistis dan bisa diterima oleh anak. Terus yang kedua, misalkan dia dalam sehari total, misalkan ini ya, menghabiskan waktu 6 jam untuk main game. Bisa dibagi itu waktu dari 6 jam itu minimal setengah jam kamu, anakku, membuka buku, membaca buku, membuka buku dan membaca buku yang kamu suka. Apa buku yang kamu suka? Biar Bapak carikan atau Ibu carikan. Kemudian ketika dia suka, secara tidak langsung ketika si anak itu menyukai alur ceritanya, dia akan rasa penasarannya akan tumbuh dan dia akan terus membaca dan menamatkan bacaan itu. Seperti apa endingnya, sama seperti menonton, sama seperti main game. Kalau ketika kita kalah dalam main game, kita penasaran untuk mencobanya. Halo? Oke. Halo? Ya. Iya, Ya. silakan lanjutkan, Bang. Ketika kita kalah, kita akan penasaran mencobanya kembali. Memulai kembali untuk main game itu. Sama dengan bercerita, ketika kita sudah tidak ketika kita penasaran dengan isi cerita dan pingin tahu ending ceritanya seperti apa, ya, ini kita akan terus membaca dan kita tidak peduli. Misalnya kesepakatan kita dengan orang tua kita 15 menit atau setengah jam, bahkan 6 jam waktu bermain game itu bisa
dihabiskan dengan 6 jam membaca. Gitu. Artinya lagi-lagi saya mengatakan bahwa kegiatan membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan, menggembirakan, maka lakukan atau mulailah dengan hal-hal yang menyenangkan dan menggembirakan tanpa unsur paksaan. Gitu. Tentu untuk membuat suatu cerita, membuat suatu bacaan, ini tantangan tersendiri bagi penulisnya. Bagaimana misalnya di dalam sebuah cerita fiksi, ceritanya tidak ngejelimet, gitu ya. Bahasanya mudah dimengerti, tapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Di dalam buku non fiksi, bagaimana bahasanya tidak menjenuhkan, tidak membuat, ibaratnya tidak membuat kalimat majemuk bertingkat dan bertingkat lagi. Orang jangankan untuk memahaminya, untuk membacanya aja orang sudah tidak mau. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi penulis untuk membahasakan buah pikirannya di dalam buku, di dalam tulisannya, agar mudah dibaca, membuat orang tertarik, ada idenya bagus, ide ceritanya menarik, sangat menarik. Salah satu contohnya ikan, tadi saya bilang. Ikan tidak sekedar konsumsi, tapi bagi seseorang ide ceritanya itu adalah ikan juga merupakan teman hidup, gitu. Jika ikan itu mati, dia akan kehilangan seperti kehilangan orang yang dicintai. Itu dibahasakan semenarik mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin, dan tidak menjenuhkan, yang penting. Gitu. Kalau idenya bagus, tapi dia tidak bisa membahasakannya dengan baik, dengan elok, tentu ide itu menjadi tidak bagus. Karena apa? Tidak dibaca. Gitu. Ini jadi tantangan tersendiri bagi penulis. Seperti itu. Baik. Kemudian Bang, tadi sudah disampaikan terkait ikan. Tadi ini sangat menarik sekali. Contohnya tadi dicontohkan dengan ikan. Kemudian menyambung soal pembahasan tadi, apakah buku bergambar itu efektif dalam mengawali pembudayaan gemar membaca pada anak? Gimana? Buku? Apakah buku bergambar ini kemudian efektif sebagai salah satu metode untuk mengawali pembudayaan gemar membaca pada anak, Bang? Tergantung. Kalau itu anak balita atau anak kelas 1, kelas 2 SD, sangat efektif. Gitu. Tapi kalau di kalangan remaja, itu juga bisa efektif. Asalkan, kalau mengawali ya, inti cerita mengawali Iya, ya. mengawali. Ya. Betul sekali, mengawali. Ya. Wah, sangat efektif. Sangat efektif. Karena apa? Dengan dia lihat gambar, penasaran, ini gambar ini bercerita tentang apa. Nggak, tidak hanya imajinasinya saja bermain, dia ingin mengetahui gambar itu ceritanya tentang apa, maka dia membaca. Sangat efektif dengan cerita bergambar. Berarti sangat efektif ya Bang ya? Ya. Kemudian Bang, ada lagi pertanyaan, ini pertanyaan yang cukup unik. Apakah boleh menumbuhkan kegemaran membaca dengan cara yang unik seperti penggunaan pena dan tinta dan juga kertas daun seperti yang dilakukan pada zaman dahulu sebagai media untuk mengenalkan budaya membaca? Gimana tadi? Apakah boleh menumbuhkan kegemaran membaca dengan cara yang unik seperti penggunaan pena tinta dan kertas daun seperti yang dulu zaman-zaman dahulu dilakukan sebagai media untuk mengenalkan budaya membaca? Wah, sangat boleh. Sangat harus. Menurut saya seperti itu, sangat boleh dan sangat harus. Ini
berbagi proses kreatif membaca sedikit. Ketika saya masih di bangku kuliah, eh, saya apa namanya di SMA itu sangat tidak suka membaca. Membaca itu hanya karena tugas, menjalankan tugas, hanya karena agar mendapatkan nilai. Tapi ketika di bangku kuliah oleh senior-senior saya, ya, mengajak saya membaca itu dengan cara yang unik. Misalnya di dalam suatu diskusi. Diskusi kali ini eh, pembicaranya si Polan. Dia akan membicarakan eh, tentang apa namanya mengulas soal apa namanya karya eh, sastrawan A contohnya gitu kan. Dia akan mengulas karya sastrawan A yang dia baca gitu kan. Setelah si Polan berikutnya siapa siapa. Nah, sudah 3 kali kita menghadiri diskusi, tapi kita tidak mendapat giliran untuk membaca. Mau mengikuti diskusi, nama diskusi kita itu diskusi reboan. Nama kebetulan UKM-nya itu adalah Arena Studi Apresiasi Sastra. Arena Studi Apresiasi Sastra, ya. Itu kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti diskusi. Karena apa? Karena kita tidak membaca buku. Itu kan cara unik, cara yang menantang. Mengajak secara langsung kepada orang itu, ayo, orang-orang yang berkumpul di sini, orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang yang membaca buku, orang-orang yang mau sharing tentang buku bacaan yang ia baca pada orang lain. Salah satu contoh cara unik itu bisa kita lihat di film yang namanya Dead Poet Society. Itu menceritakan suatu dalam suatu kelas, dalam suatu sekolah anak-anak SMA, mereka membaca buku puisi di dalam gua yang gua itu sangat gelap dan sangat pengap sekali. Mereka membaca sambil menari, sambil menyanyi. Itu kan cara yang unik, yang tidak biasa. Orang biasa membaca misalkan di di perpustakaan atau di ruang tamu, di ruang keluarga, di taman. Ini cara membacanya di dalam gua. Kata kuncinya adalah membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan, menggembirakan. Apa yang membuat kamu gembira, senang, maka lakukan. Ini mohon maaf, ada teman yang membaca itu ketika dia ada ketika dia ada di dalam kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi itulah keakuan dirinya itu benar-benar murni. Hanya dia yang tahu dirinya sendiri. Orang lain tidak mengetahui. Dia senang membaca di situ. Ada orang yang membaca, cara uniknya adalah di ruang kecil, gelap, pengap, gitu kan? Gelap, pengap, hanya ada jendela kecil, gitu. Hanya ditemanin sebatang kandil, itu pun kandilnya cahayanya udah mau redup, gitu. Lilin, maksud saya lilin. Lilinnya itu cahayanya udah mau redup. Dia mulai membaca ketika lilinnya dinyalakan. Ketika lilinnya habis, maka dia selesai membaca. Kalau nyala lilinnya atau nyala kandilnya 2 jam, maka 2 jam dia membaca. Nah,
dia ternyata 2 jam itu tidak cukup, maka dia akan beli lilin raksasa gitu. Ya kalau sehari 24 jam lilin itu bisa menyala 12 jam, maka dia akan 12 jam di sana membaca, tentunya dengan buku bacaan yang dia sukai, yang dia senangi. Seperti itu. Baik, ini semakin menarik ya Bang Frans ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bang Frans. Apakah saat ini perlu ada perbaikan dalam bidang keaksaraan masyarakat, khususnya anak-anak? Karena sekarang cenderung anak-anak ini lebih mengenal bahasa gaul dibanding dengan bahasa-bahasa sastra, begitu Bang? Bahasa gaul dibandingkan bahasa sastra. Iya, betul sekali. Di kalangan anak-anak saat ini, Bang. Oh, iya, kalau pembenahan ya tentu sangat perlu ya. Termasuk iklan-iklan kita di mana-mana juga kan itu kan bukan tidak apa ya, bukan dilarang untuk menggunakan bahasa gaul, bukan dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi gunakanlah bahasa itu pada tempatnya gitu. Nah, mungkin ketika di dalam buku serius, di dalam buku serius yang saya maksud misalnya buku mata pelajaran kita buat apa namanya bahasa gaul misalnya itu bro, sis, ataupun singkatan-singkatan atau segala macam gitu kan, yang tidak semua orang memahami gitu. Saya dan peserta diskusi ini termasuk Pak Moderator itu memahami bahasa gaul. Ketika buku itu kita tulis dengan bahasa gaul, kemudian kita sebar keluar Jakarta. Apakah bahasa gaul orang Jakarta sama dengan bahasa gaul pembaca yang ada di Indonesia Timur? Apakah bahasa gaulnya sama dengan pembaca yang ada di Sumatera ataupun di daerah Jawa lainnya? Gitu. Jadi bahasa gaul itu sangat segmented dan tidak bisa dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat pembaca gitu. Tentu bahasa gaul itu menurut saya karena ngapain milih bahasa gaul gitu loh. Kalau memang kita pasarnya adalah anak muda yang mana? Anak muda Jakarta. Nah, kita juga punya bahasa daerah gitu. Mau buat novel berbahasa daerah, misalnya daerah Bali, bahasa daerah Fak-Fak gitu, bahasa daerah Minang gitu, sangat bisa justru. Kalau saya sih lebih menyarankan menggunakan bahasa daerah dan sasarannya lebih tepat gitu. Baik. Itu. Baik, Bang Frans. Ini kita masih lanjut ya, karena masih ada 2 pertanyaan yang sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah 2 pertanyaan terakhir, Bang. Selanjutnya, terkadang kalau kita melihat peningkatan kegemaran budaya membaca di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak, terkadang anak-anak itu ketika membaca komik atau ketika membaca novel, mereka betah berlama-lama membaca. Tetapi ketika mereka membaca buku pelajaran atau mereka membaca buku-buku yang konteksnya serius, justru mereka mudah bosan. Itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya tuh, Bang? Membaca buku biar tidak mudah bosan, membaca buku pelajaran supaya tidak bosan itu. Iya, betul sekali. Ketika membaca komik atau ketika membaca novel, mereka cenderung betah membaca dalam durasi yang lama, tetapi ketika mereka membaca buku pelajaran, baru sebentar aja udah bosan gitu, Bang. Membaca, pengalaman saya buku pelajaran yang dibaca itu apa ya, lebih memang tidak terlalu lama ya membaca buku pelajaran. Buku pelajaran yang lama-lama dibaca itu apa ya? Menurut saya nggak ada buku pelajaran yang lama-lama dibaca gitu. Misalnya matematika lebih banyak
soal rumus, kimia juga sama, fisika juga sama, gitu loh. Justru buku pelajaran itu lebih banyak dilatih, diulang, bukan dibaca, gitu. Itu artinya Berarti kalau kalau memang kita semua tahu buku pelajaran bukanlah buku yang dapat dibaca berlama-lama, apakah ini ada kesalahan paradigma dari banyak sekali orang tua yang menyuruh anaknya atau yang menekankan bahwa buku pelajaran ini harus dipelajari atau harus dibaca berlama-lama begitu? ya, eh, mungkin lebih tepatnya kekeliruan kali ya, bukan kesalahan ya, tapi kekeliruan paradigma, karena pelajaran itu kan harus ibaratnya sebuah pisau itu harus diasah. Jadi kalau tidak diasah dia akan tumpul pisau itu. Pisau itu tidak akan tajam lagi. Jadi apa namanya, pelajaran itu misalnya matematika, fisika, kimia, apa namanya, antropologi gitu kan harus dibaca, karena itu kan suatu yang absolut ya, suatu yang pasti. Artinya kan 2 tambah 2 sama dengan 4 itu adalah suatu yang pasti, tidak ada imajinasi yang bermain di sana. Jadi menurut saya nggak perlu, eh, judulnya itu bukan membaca buku pelajaran berlama-lama, belajar yang lebih lama. Belajar yang lebih lama ya. Jadi bukan membaca yang lama Iya, ya, Bang ya. bukan membaca yang lama, gitu, belajar yang lama, gitu. Baik, ini Kalau menarik. dia latihan lagi, terus latihan lagi, berulang kali latihan. Ibaratnya seorang pendekar untuk menguasai suatu jurus, dia harus berlatih, belajar. Berarti ini juga bisa kita katakan bahwa yang terpenting adalah berlatih lebih lama agar nantinya lama-kelamaan ini budaya membaca dan biasa membaca ini tumbuh dengan sendirinya ya Bang ya? Iya, betul. Baik, baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir Bang. Ini kalau tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya adalah curahan hati dari masyarakat, atau curahan hati dari orang tua yang anaknya nampaknya sedikit harus ditingkatkan lagi gemar membacanya. Tapi ini kita masuk ke pertanyaan terakhir yang sangat berbeda. Pertanyaan ini datang dari sisi pemerintah atau dari sisi pustakawan. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik bagi pemerintah atau perpustakaan agar mendukung keaksaraan di era pandemi ini sehingga mampu berdampak meski di rumah aja. Cara pemerintah adalah mengikuti perkembangan teknologi dengan sebaik-baiknya, dengan secepat-cepatnya. Teknologi ini misalnya ada buku digital, pemerintah harus menyediakan fasilitas buku digital. Dan di mana buku digital itu bisa didapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, itu harus ada pembimbingannya, dibimbing, diarahkan. Misalkan buku digital A gitu, ini bisa didapatkan di sini, caranya begini, bentuknya begini, downloadnya begini. Artinya ada cara-caranya yang membimbing. Karena apa? Kesulitan akses juga secara langsung ataupun tidak langsung, kesulitan akses untuk mendapatkan bahan bacaan ya. Saya tidak lebih mengatakan soal buku fisik, tapi ke bahan bacaan itu turut mendorong masyarakat untuk malas membaca. Dia awalnya aja dia udah sulit gitu ya, terus kesana-sananya nanti akan lebih sulit lagi. Lebih bagus dari sekarang saya nggak usah lah gitu. Terus kedua, kalau memang harus di-download, karena tidak semua masyarakat kita punya kuota yang memadai, kuota internet yang memadai, ekonomi yang cukup gitu kan. Nah, kalau disuruh memilih, misalkan kamu memilih
apa ya, paket paket internet itu 100.000 contohnya. 100.000 itu kamu memilih paket internet atau untuk membeli buku atau untuk mendownload paket internet ini untuk main game atau untuk mendownload buku. Orang akan memilih kalau jumlahnya sama, orang akan memilih lagi-lagi ke situ lagi, ke main game tadi dibandingkan mendownload buku tadi. Kalau memang harus di buku digital gitu ya. Nah, ataupun kalau memang harus membeli buku, maka kalau paket internet untuk main game itu 100.000, minimal ini paket internet untuk mendownload buku itu jangan sampai 100.000. Harus ada keunggulannya, untuk keunggulan dalam artian mudah diaksesnya ya. Mudah, murah, dan menyenangkan. Itu salah satu caranya, yaitu mengikuti perkembangan teknologi gitu. Buku-buku bisa dihadirkan, bisa dibaca, PDF-nya gitu kan. PDF yang ada di koleksi buku perpustakaan itu bisa dibaca di telepon pintarnya masing-masing, atau di laptopnya masing-masing, atau di komputernya masing-masing. Bisa dibaca ketika naik kereta, misalnya rumahnya di Bogor, dia bekerja di Jakarta, setengah jam perjalanan, dia bisa mengaksesnya dengan mudah, dengan murah, melalui handphone pintarnya sambil duduk, daripada tidur. Kebanyakan orang tidur kan? Iya, betul sekali, Bang. Dia bisa membaca itu di handphone, di telepon pintarnya, gitu. Karena apa? Karena mudah diakses, gitu. Karena berarti kemudahan, kemurahan untuk mengakses bahan bacaan itu sangat berpengaruh sekali untuk mempengaruhi minat baca seseorang. Gitu. Berarti ini adalah upaya yang paling penting ya, Bang ya, dalam mewujudkan pemerintah yang ada untuk masyarakatnya, pemerintah yang selalu melayani masyarakat, dan pemerintah yang selalu menjangkau masyarakat. Dengan keterbatasan yang telah terjadi saat ini, itu bukan menjadi halangan untuk pemerintah tetap meningkatkan kegemaran dan budaya membaca di masyarakat ya, Bang ya? Ya, sangat benar. Luar biasa sekali. Dan Sobat Baca, kita telah memasuki penghujung sesi dialog interaktif kita pada sore hari ini. Saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas tadi, bahwasanya membaca ini merupakan sebuah hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, karena membaca ini merupakan bagian terpenting dari hidup kita. Membaca sejatinya bukanlah hanya membaca buku, tetapi membaca adalah memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk membaca atau mengetahui apa yang kita sukai dan apa yang kita gemari. Jadi membaca itu bukan melulu soal membaca buku, kemudian membaca berita atau membaca apapun, tapi membaca itu pada hakikatnya adalah membaca apa yang kita sukai dan apa yang kita gemari, agar nantinya membaca ini menjadi sebuah budaya yang dapat melekat pada diri kita dan tidak dapat terpisahkan dari diri kita yang telah tertanam pada diri kita. Sejatinya budaya membaca rendah itu adalah pembiasaan membaca yang rendah di lingkungan. Jadi bukannya budaya bacanya yang rendah kemudian karena akses bahan bacaannya pun juga terbatas, tapi faktor yang lebih penting lagi adalah karena pembiasaan membaca rendah di lingkungan dan juga lingkungan sekitar kita yang tidak mendukung peningkatan kegemaran membaca pada setiap diri kita. Saat ini kita telah memasuki era digital 4.0, di mana membaca itu bukanlah menjadi sebuah halangan karena harus membaca buku konvensional, tetapi di era digital 4.0 ini membaca menjadi lebih mudah, lebih dekat, dan membaca berada di genggaman kita karena kita dapat didekatkan dengan membaca digital. Memang membutuhkan strategi tertentu untuk menciptakan budaya gemar membaca di masyarakat, dibutuhkan peran dari seluruh pihak untuk dapat meningkatkan kegemaran budaya membaca, baik itu diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, dan juga pemerintah harus lebih proaktif dalam meningkatkan kegemaran budaya membaca dan mendekatkan buku, mendekatkan perpustakaan lebih mudah lagi dari jangkauan kita, mengikuti perkembangan zaman yang ada dan perkembangan teknologi yang mumpuni pastinya. Dan tidak hanya itu,
Sesaat lagi kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun ke-493 Provinsi kita tercinta DKI Jakarta, yang harusnya HUT DKI Jakarta ke-493 tahun ini menjadi momentum kontemplasi guna menciptakan budaya gemar membaca dan kedalaman berpikir bagi masyarakat, yang nantinya budaya kegemaran membaca dan kedalaman berpikir masyarakat ini dapat dijadikan sebagai acuan keterbukaan pikiran dari masyarakat dalam menyikapi dan menindaklanjuti setiap hal di kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali, boleh berikan apresiasi yang luar biasa untuk Bang Frans, narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya berbagi pada sore hari ini. Tentunya ini adalah sebuah kehormatan juga bagi saya dan juga bagi Bang Frans dapat berbagi dengan Sobat Baca dimanapun Sobat Baca semua berada. Dan terima kasih bagi Sobat Baca yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Dan pertanyaan ini pun juga dapat disaksikan oleh seluruh Sobat Baca dan juga dapat dipahami satu sama lain. Dan untuk Sobat Baca dimanapun Anda berada, tetaplah pantau terus Instagram dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karena bukan hanya sekarang, tapi masih banyak lagi sesi-sesi berikutnya yang akan menampilkan dan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, tentunya dengan dialog-dialog yang luar biasa, dan juga dengan materi-materi yang berbeda, yang fresh, dan juga materi-materi terbarukan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan juga semua dialog ini adalah spesial dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-493 tahun DKI Jakarta, The Glory of Jakarta, dan mari kita rayakan ini dengan kontemplasi untuk meningkatkan budaya gemar membaca. Akhirnya, saya Hendra Wanari, Abang Buku Jakarta Pusat, Abang Buku Persahabatan Jakarta Pusat 2016, mohon pamit undur diri atas nama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Frans Eko Danto dan seluruh Sobat Baca dimanapun Anda berada. Selamat sore dan sampai jumpa. Sorry.